Saudaraku, sungguh luar biasa, Tuhan telah menetapkan untuk masa seperti ini, di mana kita harus merenungkan Mazmur 91. Bagi Anda yang tidak ada di sini, mungkin Anda sedang berlibur atau baru saja bergabung dengan kami hari ini, saya beritahu bahwa sekitar minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, ketika saya memulai seri pada Mazmur 91, kami menunjukkan cuplikan khotbah saya awal tahun ini. Sebenarnya itu adalah khotbah pertama saya pada tahun 2014, di mana saya berkhotbah tentang tema tahun ini yang Tuhan berikan kepada saya. Lalu saya menyebutkan ini secara khusus. Oke, perhatikan Israel tahun ini. Kami tidak akan menunjukkan klipnya lagi kepada Anda. Kami telah menunjukkannya di waktu yang lalu. Dan saya katakan agar Anda mengarahkan perhatian Anda pada Israel. Nubuatan Alkitab memberitahu kita bahwa seluruh dunia akan berbalik melawan Israel di hari-hari terakhir. Jika Anda membaca Yehezkiel 38, Alkitab memberitahu kita bahwa dari utara akan datang Gog, Raja Agung dari Mesek dan Tubal. Kata Gog adalah nama lain dari Rusia. Mesek adalah kota tua. Hari ini dikenal sebagai Moskow. Oke, Tubal sekarang adalah Tobolsk di Rusia. Rusia akan bangkit kembali. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa pada abad ke-17, di abad ke-16 dan seterusnya, Anda tidak akan menemukan, pada saat itu Yehezkiel, yang hidup dalam perjanjian lama, menulis tentang Rusia. Mereka hanyalah suku. Mereka bukan kekuatan super. Tapi sekarang kita melihat kemunculan kembali Rusia. Dan dunia menjadi tempat yang kacau. Dan ketika Tuhan mengingatkan saya di awal tahun untuk membuat Anda semua berfokus pada Israel, untuk berdoa bagi mereka dan kita semua, agar diberi perlindungan Tuhan, dan di dalam kebaktian khusus itu, kebaktian pertama tahun ini, saya mendoakan Mazmur 91 atas Anda. Dan saya mengatakan kepada Anda semua bahwa saya akan berkhotbah tentang Mazmur 91, tanpa tahu tentang virus Ebola, bahwa itu adalah wabah terburuk sekarang. Biasanya, wabah terbatas pada beberapa area. Sekarang, wabah ini memakan jumlah korban terbanyak, dan tampaknya masih terus menyebar. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya yakin bahwa otoritas negara dan juga negara kita memiliki sistem terbaik. Kita akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tetap terkendali. Tetapi di saat inilah, jemaat, Mazmur 91 mengambil tempat. Tuhan berjanji bahwa ada tempat di dalam Dia, di mana Anda tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tidak akan ada tulah di dekat tempat tinggal Anda. Dalam bahasa Ibrani, kemah Anda, karena itulah tempat mereka tinggal. Dengan kata lain, seluruh keluarga, Tuhan melindungi seluruh keluarga. Tidak ada tulah, dan Ebola itu adalah tulah. Tidak ada tulah yang mendekati kediaman Anda. Amin. Jadi, saya hanya ingin Anda tahu sesuatu, bahwa di masa lalu, Tuhan melindungi umat-Nya. Tuhan membuat perbedaan antara umat-Nya dan orang-orang di dunia. Dan di masa depan, setelah kita diangkat, amin, pengangkatan adalah di mana Anda menerima tubuh baru kita. Saat ini kita punya segalanya di sini, yang dikorbankan Kristus demi kita. Kecuali satu hal yang kita tunggu-tunggu. Alkitab berkata bahwa kita mendambakannya. Bahwa tubuh fana ini, kita akan mengenakan tubuh yang tidak fana, tidak membusuk. Dan tubuh kita akan menjadi abadi. Dan kita akan muda selamanya. Tubuh ini tidak lagi tunduk pada kelemahan dan penyakit. Dan tidak ada lagi yang melemah dan menjadi tua. Dan seperti itulah Anda sepanjang keabadian. Amin. Jadi, bahkan di masa depan, jika Anda tertinggal, saya akan menunjukkan kepada Anda sekarang bahwa dalam Keluaran 8, jika Anda melihat di sini, Allah mengirim Musa dan Harun untuk berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, yang memperbudak orang-orang Yahudi. Jadi setan membenci orang-orang Yahudi, seperti Hitler dan lainnya. Itu karena kebencian supernatural. Jangan mencoba menjelaskannya. Anda tahu Anda bisa mengatakan karena tanah dan semuanya. Nah, kita bisa kembali lebih jauh dan Anda menemukan bahwa Raja Daud membeli tanah itu. Abraham membeli tanah itu. Ishak mewarisi tanah itu. Seberapa jauh Anda ingin pergi? Baiklah. Jadi masalahnya adalah ini. Ada kebencian supernatural terhadap orang-orang Yahudi. Mereka bukan orang yang sempurna. Banyak dari mereka, bahkan mereka, semua tidaklah sempurna. Tetapi banyak dari mereka, beberapa dari mereka adalah orang-orang yang... Saya hanya ingin memberitahu Anda ini. Baik atau buruk, mereka memiliki pengaruh yang tidak proporsional. Untuk ras minoritas, mereka bukan ras besar, mereka memiliki pengaruh yang tidak proporsional. Baik atau buruk. Yang buruk adalah seorang seperti Karl Marx, bapak komunisme. Ada pengaruh yang tidak proporsional. Jadi masalahnya ini, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya dengan memilih orang-orang yang lemah.
orang-orang yang tidak memiliki apapun dalam diri mereka sendiri dan menunjukkan kemuliaannya melalui mereka. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan perjanjiannya dengan bapa mereka Abraham. Dan Ishak itu tergenapi, bukan di Ismail. Jadi itu janji Tuhan, oke? Masalahnya, apakah Anda ingin memahami apa yang terjadi di seluruh dunia saat ini? Kita adalah generasi akhir zaman, amin. Tuhan berkata, kita melihat masa lalu, apakah Tuhan melindungi umatnya di masa lalu? Ya, pada hari itu Tuhan berkata, aku akan memisahkan, Tuhan sedang berbicara dengan Firaun, Raja Mesir. Aku akan memisahkan tanah Goshen, tempat untuk mendekat, Goshen berarti mendekat, di mana umatku tinggal. Perhatikan umat Tuhan tinggal dekat dengannya. Sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku, Tuhan berkata kepada Firaun, dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Jadi bahkan ketika wabah datang, Tuhan membuat perbedaan antara umatnya dan orang-orang di dunia. Apakah Anda mendengarkan? Jangan takut pada hal-hal yang ditakuti oleh orang-orang di dunia. Anda memiliki Tuhan. Amin. Seperti seekor burung memberitahu burung lain, bagaimana mungkin manusia ini berlarian begitu tertekan, begitu tegang, begitu khawatir. Yang lain berkata, ya, aku rasa mereka tidak memiliki Bapa Sorgawi seperti kamu dan aku, yang memberi makan kita. Yesus berkata, jika Tuhan memberi makan burung-burung di udara, terlebih lagi yang akan Dia berikan kepada Anda. Amin. Jadi di sini sangat jelas Tuhan membuat perbedaan. Tidak ada kawanan lalat akan ada di sana, di tempat Anda mendekat kepada Allah. Dan lalat melambangkan roh jahat. Beelzebub, salah satu nama setan, secara harfiah adalah Tuhan lalat. Beberapa dari Anda ingat literatur bahasa Inggris Anda, mengerti? Sekarang kita masuk ke pasal 10 dari Keluaran. Umat Tuhan masih dalam perbudakan di Mesir. Dan Tuhan mengirim kepada Musa tanda demi tanda, tulah demi tulah, dan Firaun masih mengeraskan hati. Dan Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Kegelapan yang bahkan dapat diraba. Lalu Musa mengulurkan tangannya, benar-benar gelap, oke, ke langit, dan ada gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Sekarang lihat ini, mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya selama 3 hari di Mesir. Para budak juga berada di Mesir, tetapi semua, katakan semua orang Israel punya terang di kediamannya. Saya dahulu sering membaca ini dan tidak pernah berhenti merenungkannya. Sampai suatu hari, saya sedang membacanya dan saya menyadari bahwa terang ini adalah terang supernatural. Karena jika terang ini berasal dari lampu minyak yang mereka gunakan pada masa itu, sumber daya yang sama tersedia untuk orang Mesir. Tetapi orang Mesir tidak dapat melihat terang malam itu. Di sana gelap gulita. Tetapi ada terang supernatural di tempat kediaman umat Allah. Jadi di hari-hari terakhir, akan ada terang supernatural di keluarga Anda. Tempat kediaman berarti keluarga Anda. Anda memiliki terang supernatural. Amin. Dunia tidak memiliki terang. Anda tahu, sitkom kita, film kita, seperti mereka membuat yang sudah menikah, tampak membosankan. Mereka dibuat tampak seperti selalu bertengkar. Kemudian mereka yang tidur bergantian pasangan, hidup bersama tanpa pernikahan. Oke? Mereka bersenang-senang, seperti itu. Jadi inilah hal-hal yang diberikan kepada anak-anak Anda. Tetapi saya beritahu Anda ini. Saya percaya Tuhan akan ada terang di tempat tinggal Anda. Sungguh menakjubkan bagaimana kegelapan menyebar dan tidak ada yang mempertanyakannya. Oke? Tetapi Anda akan melihat kebodohan cara dunia beroperasi. Bagaimana bisa seorang wanita dapat merasa aman dan menyerahkan diri sepenuhnya roh, jiwa, dan tubuh, amin, kepada pria yang dicintainya jika tidak ada pernikahan. Amin. Jadi jangan menjual murah diri Anda. Amin. Puji Tuhan. Anda layak menerima perjanjian. Jika pria itu tidak mau memberikan perjanjian, maka Anda tahu dia memandang rendah Anda. Baiklah, jadi itu masa lalu. Di masa lalu, Tuhan melindungi umatnya. Tuhan membuat perbedaan antara umatku dan bangsamu. Tuhan berkata kepada Firaun, kan? Mari kita maju cepat melampaui waktu kita. Mari kita melihat kitab Wahyu. Kita sudah tidak ada, kita berada di surga dalam tubuh baru kita. Kita melihat ke bawah pada 7 tahun masa kesengsaraan besar. Kitab Wahyu terutama, gereja hanya disebutkan dalam pasal 2 dan 3, dan setelah itu, Anda tidak menemukan gereja lagi karena gereja sudah diangkat. Setelah itu, Anda melihat gereja di surga. Oke? Ketika kesengsaraan besar terjadi di bumi. Oke, Alkitab memberitahu kita bahwa Allah akan membangkitkan, lalu siapa yang akan memberitakan Injil?
Karena semua pengkhotbah hilang, semua guru hilang, semua pendeta hilang, semua misionaris hilang. Jadi siapa yang akan memberitakan Injil kerajaan pada saat itu? Tuhan akan menyelamatkan dan membangkitkan 144.000 penginjil Yahudi. Amin. Kita berbicara tentang masa depan sekarang. Karena Israel tertinggal, oke? Sisa-sisa yang diselamatkan akan naik, tentu saja. Dan saya percaya Tuhan untuk kebangunan rohani yang hebat di Israel, amin. Dan saya percaya bahwa banyak orang Israel akan naik. Banyak orang Yahudi diselamatkan pada saat itu. Tetapi mereka yang tertinggal, mereka akan diselamatkan setelah itu. Mungkin mereka melihat apa yang terjadi dan mereka akan diselamatkan setelah itu. Dan akan ada 144.000, Alkitab mengatakan 12.000 dari masing-masing suku. 12 suku Israel, 12.000 dari masing-masing suku. Berjumlah 144.000. Tetapi bahkan ketika itu, ketika hal-hal jahat terjadi di bumi, lihatlah pembicaraan di antara para malaikat ini. Wahyu 7. Kemudian aku melihat malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, memiliki materai Allah yang hidup. Materai Allah yang hidup. Dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Dan malaikat ini berkata kepada malaikat-malaikat lain, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi apapun materai di dahi 144.000 umat Tuhan ini, itu melindungi mereka dari bahaya yang akan datang di bumi. Amin. Alasan saya menunjukkan ini kepada Anda adalah karena pada prinsipnya ada materai di kepala Anda yang tidak dimiliki dunia. Apa materai ini, Pastor Prince? Wahyu 14 memberitahu Anda apa itu. Kemudian aku melihat anak domba berdiri di gunung Sion. Mari kita kembali ke Wahyu 7 lagi. 7, kembali ke 7. Oke, apakah ada ayat 4? Aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan 144.000 dari semua suku keturunan Israel dimateraikan. Dari suku Yehuda 12.000, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, 12 suku 144.000. Dalam Wahyu 14, ini memberitahu kita apa materai itu. Kemudian aku melihat anak domba berdiri di Gunung Sion. Sekarang, Gunung Sion ini ada di mana? Yerusalem surgawi, Gunung Sion. Dan anak domba ada di sana. Jadi ini surga, amin. Dan lihatlah, bersama dia ada 144.000. Jadi ada pengangkatan para penginjil Yahudi ini. Mungkin setelah 3,5 tahun masa kesengsaraan mereka naik. Dan begitu mereka naik, 3,5 tahun terakhir adalah yang terburuk. Ini adalah kesengsaraan besar. Jadi, ke 144.000 itu, ketika mereka naik, perhatikan materai apa yang mereka miliki. Ada namanya, nama Yesus, dan nama Bapanya tertulis di dahi mereka. Saya membaca ini suatu hari dan Tuhan berbicara kepada saya. Dan Tuhan berkata, hari ini ada materai yang setan dapat lihat pada umat Allah. Itu ada di kepala Anda. Anda tidak dapat melihatnya, tetapi ini lebih nyata daripada benda fisik, karena benda fisik keluar dari benda roh. Orang-orang berkata, jika saya tidak bisa melihatnya, saya tidak percaya. Begitulah manusia menjadi dangkal karena semuanya berasal dari Allah, yang adalah roh. Bahkan, jika Anda bisa melihatnya, itu tidak akan bertahan lama. Jika Anda bisa melihatnya, itu sementara. Kursi ini, Anda bisa melihatnya, itu tidak akan bertahan lama. Pakaian Anda, itu tidak akan bertahan lama. Tubuh Anda bisa melihatnya, itu tidak akan bertahan lama. Anda tidak akan membawa tubuh ini ke surga. Tubuh ini tidak dapat bertahan dari keindahan surga. Tubuh ini tidak tahan harmoni surga yang sempurna. Anda harus memiliki tubuh yang benar-benar baru. Apapun yang dapat Anda lihat dan sentuh bersifat sementara. Jadi, hal-hal yang tidak bisa Anda lihat, materai pada Anda, materai perlindungan, ada pada Anda, anak Tuhan, dan pada keluarga Anda. Tapi apa wujudnya hari ini? Mereka memiliki wujud itu. Mereka memilikinya dalam kitab Wahyu, 144.000 orang itu. Tapi bagi kita, memiliki namanya di dahi kita, memiliki nama Bapa di dahi kita berarti apa? Kita sedang memikirkan nama Yesus. Ketika kita dalam kesulitan, apa nama pertama yang kita pikirkan? Bukan teman bangkir terdekat kita, bukan orang lain. Baiklah, itu tidak horizontal, karena manusia yang bernafas dengan hidungnya tidak dapat memberi pertolongan yang sebenarnya atau bantuan permanen yang dibutuhkan. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Anda akan kecewa, amin. Tuhan ingin Anda menjadi vertikal dalam iman Anda, amin. Dan ketika Anda memiliki nama Yesus, Anda memiliki mentalitas Yesus. Anda memiliki mentalitas seorang Bapa. Itu sebabnya saya membahas nama Bapa minggu lalu. Apakah Anda semua diberkati minggu lalu? Kita membahas nama Bapa minggu lalu, dan bagaimana Anda akan sadar akan Bapa. Yesus, Bapa. Itu keluarga, amin. Setan gemetar karena nama Yesus. Atas nama Yesus, setiap lutut bertelut. Di dunia,
Ketika mereka tidak bisa mengekspresikan kemarahan terdalam mereka, mereka menggunakan nama di atas segala nama untuk mengekspresikan kemarahan mereka dalam penghujatan. Mengapa Anda pikir mereka melakukan itu? Anda tahu, jika nama orang lain yang dianggap kudus digunakan dengan cara itu, dunia akan sangat marah. Kita harus memastikan bahwa kita tidak malu dengan nama Yesus. Ada orang yang menghujat nama yang indah itu. Alkitab berkata bahwa Tuhan sangat meninggikan dia dan memberi dia nama di atas segala nama. Bahwa atas nama Yesus, setiap lutut akan bertelut, termasuk hal-hal di surga. Bukan atas nama Tuhan. Yesus adalah Tuhan, tetapi itu bukan atas nama Tuhan. Jangan bingung di sini. Tuhan berkata atas nama Yesus, setiap lutut akan bertelut. Hal-hal di bawah bumi, itulah neraka. Hal-hal di bumi, dan hal-hal di surga. Amin. Malaikat, manusia, iblis, tunduk pada nama Yesus. Setiap lutut akan bertelut pada nama Yesus dan berkata, Dia adalah Tuhan. Bahkan setan akan bertelut dan berkata, Yesus adalah Tuhan di neraka pada suatu hari nanti. Dan Tuhan telah menetapkan bahwa seluruh dunia ini akan jatuh ke tangan orang yang sempurna, yang kebenarannya adalah tongkat kerajaannya. Dia memerintah dengan kebenaran, dia memerintah dengan keadilan. Amin. Dia akan menghakimi dan memperjuangkan orang miskin. Kita akan memiliki seorang raja. Kita akan memiliki seorang kaisar. Seorang penguasa yang hatinya baik melebihi segala ukuran yang sentuhannya menyembuhkan. Amin. Yang kehadirannya adalah kehidupan. Anda tahu, tidak ada yang mati di hadapan Yesus. Bahkan dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak ada yang mati di hadapan Yesus. Dan jika Yesus menghadiri pemakaman, maka itu bukan lagi pemakaman. Amin. Jadi ketika Anda mendekat kepada Yesus, kawan, ketahuilah bahwa Anda berada di hadapan kehidupan dan kebangkitan. Amin. Amin. Jadi kita melihat masa lalu bagaimana Tuhan melindungi Israel di Mesir. Kita melihat di masa depan bagaimana Allah akan melindungi 144.000 penginjil Yahudi. Jadi perlindungan ada di hati Tuhan. Selalu ada pertanyaan, dan saya mengerti, dapat dimengerti. Pertanyaan seperti, ada banyak martir. Pastor Prince, bagaimana Anda menjelaskannya? Saya akan mencoba dengan waktu terbatas yang kita miliki untuk menjawab beberapa pertanyaan. Oke, dan mengapa Paulus menderita? Baiklah, jika kita punya waktu, kita akan membahasnya juga. Jadi mari kita lihat Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dalam bahasa Ibrani, Elyon, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Shaddai. Jadi, Roh Kudus sedang berbicara, bahkan Anda akan menemukan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam Mazmur 91. Ayat pertama adalah kesaksian Roh Kudus. Roh Kudus berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan Anda tahu siapa yang dirujuk oleh Roh Kudus? Kita semua memiliki akses hari ini. Tetapi pertama dan terutama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia datang sebagai seorang manusia. Ketika Dia datang sebagai manusia, Dia berfungsi sebagai manusia, Dia hidup sebagai manusia. Dia adalah manusia yang berdiam di tempat rahasia. Amin. Dan Dia berada dalam naungan yang maha kuasa. Sekarang, ayat 2 adalah Tuhan Yesus, manusia sempurna ini, yang berbicara. Bagaimana saya tahu? Karena ayat yang sama ini digunakan dalam Ibrani 2, ayat 13, adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan kita, Yesus. Jadi Roh Kudus berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Dia menjawab, Aku akan berkata tentang Yahweh, Tuhan, atau Jehovah, tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku, Tuhanku, Elohimku, yang kupercayai. Jadi setiap kali Anda melihat Elyon, Tuhan yang maha tinggi, ketahuilah ini. Saya tidak peduli apa posisi Anda sekarang. Tuhan yang maha tinggi memerintah atas semua manusia. Suatu ketika, saat Israel dalam penyembahan berhala, Dia berbicara kepada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Pada saat Nebukadnezar berkuasa, dia bukan siapa-siapa. Dia memerintah di Babel, tetapi Tuhan berkata, Aku akan menjadikanmu raja segala raja. Saat itu, Tuhan mengatakannya, Aku akan memberimu kekuatan berdaulat. Kamu akan menguasai burung-burung di udara. Amin. Kamu akan berkuasa atas binatang buas di bumi. Satu hal yang Tuhan tidak katakan kepadanya adalah bahwa Dia akan memerintah atas ikan di laut. Itu adalah sesuatu yang ditahan. Tuhan selalu menahan sesuatu. Itu diperuntukkan bagi manusia sempurna, yang memiliki pemerintahan tanpa batas. Ketika Dia datang, cara Dia membayar pajak bait suci adalah memancing. Menemukan koin di mulut ikan, membayar pajak. Itu disediakan untuknya. Namun, setelah Tuhan menjadikan Raja Nebukadnezar hebat, Raja Nebukadnezar, suatu hari dia berjalan di taman gantung Babel. Dia melihat semua keindahan dan kemegahan, dan dia berkata, Bukankah ini Babel yang besar itu?
yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dan yang maha tinggi, Alkitab berkata, berbicara dan berkata, inilah yang keluar dari mulutmu. Selama 7 tahun, engkau akan hidup seperti serigala. Rambutmu akan tumbuh memanjang dari tubuhmu, engkau akan makan rumput seperti lembu, dan engkau akan hidup seperti orang gila. Seorang raja, 7 tahun, berada di luar, selalu di luar. Lalu suatu hari, akhir tahun ke-7, Alkitab berkata bahwa Raja Nebukadnezar menengadah ke langit. Dan dia menengadah ke langit dan berkata, aku memuji Tuhan. Sesuatu kembali padanya. Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan pada saat dia memuji Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa seluruh kerajaannya dipulihkan. Semua kemuliaannya dipulihkan. Ingatlah saja, yang maha tinggi memerintah. Dan kata yang maha tinggi digunakan di sepanjang kisah Raja Nebukadnezar. Ketika Abraham bertemu Melkisedek, yang menggambarkan Kristus, itu kemunculan pertama yang maha tinggi. Kemunculannya dihubungkan dengan perpuluhan, kemunculannya dihubungkan dengan perjamuan kudus, yang didasarkan pada persembahan tubuh Yesus. Amin, Anda mengerti? Jadi yang maha tinggi, Elion, Anda dapat menuliskannya jika Anda membuat catatan. Anda dapat menuliskannya Elion, yang maha tinggi berarti posisi tertinggi. Shaddai, Anda dapat menuliskannya ini, sangat berkuasa. Jadi Elion berada di posisi tertinggi, Shaddai berkuasa mutlak. Amin. Bayangkan saja memiliki Tuhan ini bersama Anda, yang memiliki posisi tertinggi, dan dia dapat menempatkan Anda di mana saja. Dia bisa merendahkan yang satu dan meninggikan yang lain. Ya kan? Dia bisa menghilangkan nafas seseorang, dan mereka hilang. Mereka dapat menghujat dia hari ini, berteriak ke surga tertinggi bahwa tidak ada Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang yang bodoh telah mengatakan dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan. Dan bahkan pada nafas yang ia gunakan untuk mengatakan itu, Tuhan dapat push, dan mereka hilang. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Kecuali dalam kasus luar biasa tertentu. Tuhan memang memperpendek hidup seseorang. Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tetapi Tuhan yang penuh belas kasihan ini memiliki kedudukan tertinggi, berkuasa mutlak, dan dia ada untuk Anda. Dia ada di pihak Anda. Dia adalah Tuhan Anda. Pada hari ini kita hidup dengan segala macam kejadian, bahaya, semua jenis penyakit, virus yang belum kita temukan obatnya, dan anak-anak kita tumbuh di lingkungan ini. Betapa tenang dan nyaman kita mengetahui bahwa Dia yang memiliki kedudukan tertinggi dan berkuasa mutlak dapat melindungi kita. Amin. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saya ingin keluarga Anda terlindungi. Lihat ke sini. Saya ingin keluarga Anda terlindungi di hari-hari terakhir ini. Oke? Dan iblis akan memberitahu Anda, tetapi bagaimana dengan ini dan itu? Atau dia adalah orang Kristen, bagaimana dengan ini dan itu? Oke? Dia percaya pada Tuhan, bagaimana dengan ini dan itu? Oke, nanti saya akan membahasnya. Sabar saja, oke? Saya ingin keluarga Anda diberkati. Saya ingin keluarga Anda terlindungi. Dan saya benar-benar percaya bahwa gereja mana yang Anda hadiri sangat penting. Jika Anda mendengar khotbah seperti, apapun yang terjadi, Anda tidak tahu, besok Anda mungkin mati. Jika Anda mendengar khotbah seperti itu, dan Anda tidak akan memikirkan apa yang firman Tuhan katakan, apapun yang saya katakan, saya telah menunjukkan di masa lalu bagaimana Tuhan melindungi umatnya. Tuhan ada dalam urusan perlindungan, dan saya menunjukkan kepada Anda masa depan yang belum datang, dan Tuhan ada dalam urusan perlindungan. Apakah Anda mendengarkan? Berapa banyak lagi di zaman kita? Dia dalam urusan perlindungan, oke? Oke? Jadi, bagaimana dengan kemartiran? Saya sudah katakan bahwa saya akan membahasnya, bukan? Dapatkah Anda menunggu? Hal-hal baik datang kepada orang-orang yang menunggu. Tentunya dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, yang merupakan tulah. Ebola ada di bawah ini. Berbahaya berarti tulah berbahaya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saya memberi pengajaran tentang ini minggu lalu. Saya tidak akan membahasnya lagi. Dan lihat ayat berikut ini. Engkau tidak usah takut terhadap kesyaitan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Penyakit sampar adalah penyakit.
dan berjalan dalam kegelapan. Ada orang-orang seperti baru saja melihat tulah berbahaya yang ada di tempat terbuka seperti virus Ebola, ada di tempat terbuka. Tetapi orang-orang juga takut akan penyakit yang mereka rasa dapat berkembang di tubuh mereka, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Jadi ketika seseorang meninggal karena penyakit atau saat mereka berlari, jogging, mereka meninggal begitu saja dan padahal terlihat sehat, orang-orang mulai takut, mereka mulai, ya aku takut penyakitnya, bukan Ebola atau apapun, tapi aku takut. Jadi, entah mereka melakukan pemeriksaan terus-menerus atau sebagai manusia, kita tetap bisa terkena, bukan? Tetapi Tuhan tidak bisa. Jadi ini adalah penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Kehancuran yang melanda di siang hari, ini adalah kehancuran di luar. Apakah itu kejatuhan pesawat atau apapun itu adalah kehancuran. Oke? Orang yang spiritualnya bingung akan mengatakan yang baik itu buruk, dan yang buruk itu baik. Penyakit itu baik. Sehat itu buruk. Saya pernah mendengar khotbah di mana mereka mengatakan orang yang sehat, mereka meninggalkan gereja. Mereka tidak datang kepada Tuhan, jadi Tuhan membuat orang itu sakit sehingga mereka akan menemui Tuhan. Anda tahu, kita menuduh Tuhan tentang hal-hal yang bahkan orang-orang di dunia ini tidak akan mengizinkan seorang ayah untuk melecehkan anaknya secara fisik. Supaya kamu tahu bahwa aku bersungguh-sungguh, waktu aku berkata jangan bermain di pinggir jalan, berbaringlah di jalan. Berbaringlah sekarang. Baik, keluarkan kakimu. Oke? Menurunkan mobil. Berteriaklah nak, berteriaklah keras-keras. Itulah yang aku coba lindungi dari kamu. Aku mematahkan kakimu untuk memberitahu, jangan bermain di pinggir jalan. Berbahaya. Kakimu akan pulih, jangan khawatir. Tetapi kamu akan selalu ingat pelajaran ini. Ada orang yang mengajar Tuhan adalah gembalaku, dia mematahkan kakiku. Salah satu ajaran favorit adalah gembala yang mematahkan kaki domba. Saya telah bertanya di banyak tempat berbeda di Israel, jangan bicara kepada saya tentang negara lain, bicara tentang Israel, oke? Mereka belum pernah mendengarnya. Dan para gembala yang melakukannya, mereka adalah para gembala yang sama yang mematahkan kaki, tetapi juga menjual domba untuk makanan. Saya sedang berbicara tentang gembala yang baik yang memberikan hidupnya untuk domba-domba. Saya tidak menemukannya. Tunjukkan pada saya dalam Mazmur 23 di mana Tuhan adalah gembalaku, dia mematahkan kakiku. Tidak, Tuhan adalah gembalaku, aku akan memiliki semuanya yang aku butuhkan. Aku tidak akan kekurangan kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku. Dan kata mengikuti memburu saya, mengejar saya. Setiap kali Anda bangun, kebajikan dan kemurahan berbahagia. Mereka bersiap-siap untuk memburu Anda, anak Tuhan. Mengejar Anda. Amin. Setiap kali mata Anda terbuka di pagi hari, puji Tuhan. Dan kapan kita tidak usah takut akan semua hal ini? Anda jangan takut adalah perintah, adalah keharusan. Jangan takut, kata Tuhan. Anda berlindung di bawah sayapku seperti induk ayam yang akan menudungi anak-anak ayam. Dan ketika melihat minggu lalu bahwa Yesus memberitahu orang-orang Yahudi, bahwa aku berharap aku akan mengumpulkanmu, tetapi engkau tidak mau. Yesus menangis, oke? Dia mengatakan, engkau tidak mau. Jadi dengan kata lain, kita harus bersedia. Tuhan tidak akan memaksakan perlindungan pada siapapun. Tuhan menghormati pilihan bebas Anda. Anda bisa berdiri dan berjalan keluar sekarang. Tuhan akan tetap membiarkan Anda pergi. Dia tidak akan memukul Anda sampai mati. Tetapi Anda akan kehilangan beberapa hal yang benar-benar baik yang kami nikmati. Dan saya bilang, kami nikmati. Bukan wortel kering yang Anda makan hari ini. Amin. Jadi, bisa di malam hari, siang hari, dalam kegelapan, atau siang hari. Kapan saja perlindungan 24 jam. Baiklah, mari kita lanjut ayat berikutnya, ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Jadi apa yang saya katakan tadi adalah, iblis suka melakukan hal-hal seperti ini, oke? Dia akan menunjukkan kepada Anda seorang perokok yang berusia 80 tahun dan berkata, lihat pria itu, merokok gila-gilaan. Orang seperti dia tidak punya masalah. Dia masih hidup. Dia tidak apa-apa merokok. Tetapi apa yang tidak dia perlihatkan kepada Anda adalah jutaan yang telah mati sebelum waktunya. Dan dengan cara yang menderita. Paling menyakitkan ketika mereka mati. Dan jumlahnya jutaan. Dia tidak akan menunjukkan kepada Anda, oke? Dia akan menunjukkan orang-orang yang ia tempatkan di sekitar Anda. Dan dia akan menghancurkan mereka juga. Amin. Iblis selalu meletakkan mata Anda secara horizontal. Amin. Dengan cara yang sama, ketika terjadi bencana, dia pergi ke arah yang lain. Dia akan berkata, jika itu terjadi kepada mereka, apa yang membuat kamu berpikir kamu istimewa? Jika itu terjadi pada si ini dan si itu, dia adalah seorang Kristen. Kamu berkata kamu seorang Kristen, lalu kenapa hal itu terjadi padanya? Iblis suka melakukan hal-hal seperti itu.
Apakah Anda tahu? Bisakah saya mengatakan sesuatu kepada Anda semua? Kita tidak tahu apa yang dipercaya oleh si A dan si B. Tidak ada dari kita yang tahu. Di surga kita akan bertanya padanya. Jika dia orang percaya, dia ada di surga, dia lebih hidup daripada siapapun di auditorium ini. Oke? Tetapi tidak seorang pun atau iblis dapat berbicara tentang orang itu. Tetapi Anda dapat berbicara untuk diri Anda sendiri. Dan ini adalah janji milik Anda dari Allah. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Anda harus menghafal ayat ini. Saya memiliki teman di Israel, Pastor Lawrence, dan Pastor Matthews mengenalnya. Dia adalah teman saya yang terkasih. Dan setiap kali saya pergi ke Israel, saya akan bersekutu dengannya. Dia orang yang sangat beriman, orang yang kuat. Mungkin dia berusia 60-an sekarang. Dan dia masih kuat. Sangat kuat. Dia mendengarkan khotbah saya sambil berlari setiap malam. Dia berasal dari salah satu keluarga mula-mula di Israel. Ketika Israel dibentuk pada tahun 1948, orang tuanya adalah orang-orang percaya. Salah satu dari sedikit keluarga. Dia berasal dari generasi itu. Dia tumbuh, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, tidak merokok, hanya menjalani kehidupan yang bersih, meninggikan Yesus Kristus. Dan di Israel, seperti Singapura, ada wajib militer, jadi dia masuk militer dalam waktu singkat karena keunggulan moralnya dan karena kehidupannya yang bersih, dia naik sangat-sangat cepat dibandingkan dengan teman-temannya yang menjadi seorang letnan. Oke? Ketika perang pecah pada tahun 1967, dan dia ada di sana, dan dia mengatakan ini. Dia mengatakan bahwa dia harus membunuh. Maaf, dia harus menembak. Tetapi dia selalu memastikan, dia bilang dia tidak tahu siapa yang telah dia bunuh, tetapi dia menembak untuk melukai. Dia berkata, saya membidik kaki. Saya membidik tangan. Saya tidak pernah bertujuan untuk membunuh. Saya tidak tahu siapapun yang melakukan hal seperti itu. Anda tahu? Dan dia mengatakan kepada saya ini, lebih sulit untuk melukai daripada bertujuan untuk membunuh. Dan dia memiliki kelompok kecil tentara ini bersamanya, tentara Israel, dan seringkali sebelum perang, ketika mereka hanya berlatih, mereka mengolok-oloknya karena mereka tahu dia seorang yang beriman. Dan mereka mengolok-oloknya, mereka mengejeknya, mereka menyuruhnya melakukan sesuatu, mereka mencoba membuatnya minum, mereka mencoba melakukan segala macam hal gila kepadanya. Oke? Tetapi dia berdiri teguh dalam kesaksiannya untuk Kristus. Ketika perang pecah pada tahun 1967, mereka diletakkan di depan, oke? Omong-omong, dia berkata bahwa dia punya teman lain yang pergi ke akademi militer bersamanya, lolos bersamanya, juga menjadi seorang perwira, tetapi teman ini punya kebiasaan mengatakan ini kepadanya. Saya merasa seperti akan mati dalam perang ini. Saya merasa seperti akan mati dalam perang ini. Dan teman saya memberitahu temannya ini. Teman saya tidak pernah membaca apapun berkaitan dengan kekuatan pengakuan atau kuasa perkataan, oke? Dia tidak terpapar ajaran seperti itu, tetapi secara naluri dia merasa. Katanya kepada temannya, jangan katakan itu. Itu tidak menghormati Tuhan. Tuhan akan melindungimu. Tapi temannya bilang, tidak, saya merasa saya akan mati dalam perang ini. Ketika perang meletus, temannya ada di sampingnya, ketika sebuah peluru menembus kepalanya. Dia melihatnya sendiri. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak takut katanya. Ini terjadi, ini benar-benar terjadi. Ada sekelompok Yahudi Ortodoks yang juga masuk ke militer dan mereka sangat religius, oke? Taruna yang sangat muda, tetapi mereka mengolok-oloknya. Mereka menyiksanya. Dan suatu hari, ketika mereka terjebak dalam baku tembak, mereka sebenarnya disergap. Teman saya, yang adalah letnan kelompok itu, dia dan semua anak buahnya disergap. Dia mengatakan, senapan mesin menembak hampir seperti lebah berdengung. Itu yang dia ingat. Dan semua daun pohon di sekelilingnya jatuh di atasnya, seperti musim gugur. Seperti hujan yang menimpa dirinya di sekujur tubuhnya. Dia mencari teman-temannya, dan mereka semua melompat ke dalam satu lubang kecil, dan mereka semua gemetar. Di antara mereka, beberapa dari mereka yang mengolok-oloknya, dan dia berdiri di sana, dan peluru-peluru itu berterbangan di sekitarnya, dan dia berkata, aku tidak pernah takut, kalaupun peluru itu akan mengenai aku. Itu adalah sergapan. Bahkan dia berkata dia pergi ke lubang tempat mereka bersembunyi, dan mereka semua gemetar. Tidak ada yang memegang senapan, atau mungkin memeluk senapan mereka, tetapi tidak menembak. Dan dia meneriaki mereka, sekarang! Apakah kamu percaya?
Itu yang dia katakan. Dan mereka memandangnya, dan mereka melihat dedaunan jatuh di sekelilingnya. Tetapi tidak ada satupun peluru yang menyentuhnya. Tidak satupun peluru. Teman saya ini, Anda harus seperti memohon kepadanya untuk berbagi cerita perang ini. Karena dia sangat rendah hati. Dia tidak ingin mengatakan apapun tentang dirinya sendiri, kecuali Anda benar-benar bertanya kepadanya. Dia saudara yang berharga. Dan dia mengatakan, ketika dia tumbuh di sebuah gereja kecil di Israel untuk menjadi seorang yang beriman, seorang Yahudi dan seorang yang beriman, itu sama seperti meninggalkan iman Anda, akar Anda. Jadi di sebuah gereja kecil di mana ayahnya membawanya, dia mengatakan ada sebuah plakat dengan kata-kata tertulis di atasnya. Anda tahu apa itu? Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dia berkata, sebagai anak laki-laki, saya tumbuh dewasa, setiap kali seorang berkhotbah, saya melihat plakat itu. Saya terus membacanya sampai kata-kata itu masuk ke roh saya. Ketika saya pergi berperang, saya tahu bahwa terlepas dari siapapun yang rebah di sekitar saya, itu tidak akan menimpa saya. Jadi ketika iblis mendatangi Anda, kamu lihat usia yang sama denganmu? Hei, usia yang sama dengan Anda, yang memiliki masalah ini. Lebih sehat daripada Anda, tetapi dia tiba-tiba meninggal. Apa yang membuat kamu berpikir kamu berbeda? Yang harus kamu lakukan adalah ini. Jangan menyelidiki kasus itu. Jangan ada yang menyentuh kasus orang lain, oke? Itu untuk Tuhan. Tetapi nilailah diri kita sendiri. Kita katakan, walau 1.000 orang rebah di sisiku, dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Apakah Anda mendengarkan? Jika sesuatu terjadi pada Anda, mungkin ada seseorang di sini, Anda telah menerima diagnosis yang sangat buruk, laporan buruk tentang kesehatan Anda, lalu apa yang Anda akan lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah ini. Kesaksian terbaru dari Amerika. Seorang wanita dari Illinois, dan saya baru saja membaca ini kemarin. Anda tahu, kami memiliki kesaksian baru setiap minggu. Luar biasa, setiap minggu. Dan hari ini kita punya 4-5 kesaksian yang harus kami kesampingkan karena waktu. Wanita ini dari Illinois, dia berkata, saya menjadi seorang percaya pada tahun 1998 dan hidup saya berubah drastis. Tetapi saya merasa ada yang salah karena saya berulang kali didiagnosis menderita kanker, katanya. Dimulai dengan kanker payudara pada tahun 1998. Pada tahun 2002, saya menderita kanker usus besar. Bahkan setelah selamat dari kedua serangan itu, saya kambuh lagi terkena kanker payudara pada tahun 2000 dan 2010. Kemudian pada tahun 2011, saya menonton Pastor Joseph Prince di televisi dan memesan materinya. Hal pertama yang saya ingat pelajari adalah bahwa semua dosa saya sudah diampuni. Itu menempatkan roh Anda di tempat yang tenang. Penerimaan Anda dalam pengampunan dosa, ini memiliki efek mendalam, efek yang memberi kesehatan pada tubuh Anda. Dokter akan memberitahu Anda bahwa stres dapat menyebabkan masalah yang lebih besar. Karena sebelum itu, saya diajari tentang perlunya bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan setiap kali saya telah berdosa. Baiklah, dia mengerti, pengampunan total. Segera setelah saya menjadi mitra pelayanan, saya punya semua ajaran Pastor Prince dan merenungkannya sepanjang waktu. Saya juga membeli Destined to Reign, Unmerited Favor, dan buku barunya The Power of Right Believing. Sekarang perjalanan saya dengan Tuhan sungguh menakjubkan. Saya tidak lagi merasa dikutuk atau bersalah, dan saya tidak lagi berjalan dalam ketakutan. Saya memiliki pengajaran yang disebut penghukuman itu membunuh. Membunuh, oke? Dan dia tidak lagi dihukum. Perhatikan apa yang terjadi. Saya juga memiliki pewahyuan akan kasih Kristus untuk saya, dan saya memiliki hubungan intim dengannya. Pikirkan, seseorang yang percaya mereka diampuni sepenuhnya, tidak menjadi seenaknya. Mereka menjadi intim dengan Tuhan. Dengan bantuan Tuhan, keuangan saya juga meningkat. Saya sekarang berusia 56 tahun dan sekarang memiliki rumah pertama saya. Saya juga bebas dari kanker. Sekarang saya bebas kanker. Bebas dari kanker. Saya menyaksikan keselamatan dari keluarga saya. Dan saya menikmati hubungan yang lebih baik dengan anggota keluarga saya. Saya kehilangan kata-kata betapa pelayanan Pastor Prince telah memberkati hidup saya. Itu mengubah saya selamanya. Mata saya terbuka pada kasih karunia Tuhan, dan saya tidak akan pernah kembali lagi pada kepercayaan yang lama. Dan cara berpikir lama saya. Kemuliaan bagi Tuhan, amin. Jadi bahkan ketika Anda didiagnosis, ketahuilah, Anda tidak seperti orang di dunia yang didiagnosis dengan penyakit yang sama. Artinya adalah, penyakit itu memiliki tanggal kadaluarsa dan datang ke tubuh yang salah. Amin. Itu sebabnya saya katakan jika Anda melawan penyakit itu, gunakan nama Yesus. Pada nama Yesus, setiap nama harus tunduk.
Tuhan memberi Yesus nama di atas segala nama. Di atas kanker. Saya katakan di atas kanker. Walau 1.000 orang rebah di sisi Anda dan 10.000 di sebelah kanan Anda, tetapi itu tidak akan menimpa Anda dan keluarga Anda. Percayalah pada Tuhan. Anda tahu, rasa takut datang ketika Anda berhenti melihat secara vertikal dan Anda mulai memandang secara horizontal. Dan iblis ingin Anda selalu memandang orang, oke? Anda tidak akan pernah melampaui keadaan Anda. Tetapi Tuhan ingin Anda memandang kepada Yesus. Dan karena itu Anda akan melampaui keadaan Anda saat ini. Bisakah saya mendengar amin? Stefanus dilempari batu. Dan Alkitab berkata bahwa Stefanus tetap setia. Satu terjemahan, saya pikir New Living Translation mengatakan, dia mengarahkan matanya ke surga dan melihat Yesus. Dia bahkan memandang melampaui batas. Maksud saya, dapatkah Anda membayangkan keadaan saat ini sama mengerikannya dengan saat itu? Anda dilempari batu loh. Dan dia mengarahkan pandangannya ke surga dan melihat Yesus. Dan menjadi seperti Yesus. Dan berkata, Tuhan ampunilah mereka dari dosa ini. Dia menjadi seperti yang dia lihat. Dia tidak mati karena dirajam. Paulus dilempari batu. Jangan lupa Paulus dilempari batu. Paulus bangkit dari lemparan batu dan berjalan kembali ke kota. Anda ingat itu? Di Listra, mereka melempari dia dengan batu, membiarkannya mati, oke. Dia bangkit, berjalan kembali ke kota, dan berkhotbah lagi. Bagaimana Anda membunuh orang mati? Jadi bagaimana Stefanus mati? Stefanus berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jika Anda ingin pergi, dan ada orang yang sangat ingin pergi, untuk alasan apapun, banyak dari mereka mengasihi Tuhan, dan mereka telah menyelesaikan komitmen mereka, atau apapun. Tapi ketahuilah, ini tidak dipaksakan. Ini adalah sesuatu yang mereka katakan. Oke, kembali ke ini. Oke, ayat 9 sekarang. Ada suatu kondisi di sini. Jadi Tuhan Yesus, yang baru saja berbicara dalam ayat 2, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, dia sekarang memandang Anda. Karena Anda seperti dia. Anda telah menjadikan Allah tempat perlindungan dan kubu pertahanan Anda. Dia berkata, sebab Tuhan, Yahweh adalah tempat perlindungan Anda. Bahkan Elion, yang maha tinggi telah menjadi tempat perteduhan Anda. Malapetaka tidak akan menimpa Anda, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah Anda, tempat tinggal Anda. Ini adalah firman Tuhan yang hidup. Ini bukan kata-kata hayalan. Ini adalah firman Tuhan yang hidup. Setiap firman adalah nafas Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kita sekarang, sebab Tuhan adalah tempat perlindungan Anda, yang maha tinggi telah menjadi tempat perteduhan Anda. Dapatkah Anda menemukan ayat lain di mana Anda menemukan Tuhan dan yang maha tinggi, Yahweh dan Elion, dalam ayat yang sama? Ya, dalam penyebutan pertama Elion, Melkisedek, dan Abraham. Abraham berkata, aku telah bersumpah kepada Tuhan, Yahweh, dan kepada Tuhan yang maha tinggi. Itu ada hubungannya dengan perjamuan kudus, yang membuat Anda sehat, dan perpuluhan, yang membuat Anda, dan banyak orang tidak ingin saya mengatakan ini, kaya. Kaya bukan hanya seperti berenang di film Hobbit. Anda tahu, naga dengan koin emas di mana-mana. Anda tahu? Uang adalah Tuhan yang buruk. Tetapi itu adalah hamba yang luar biasa. Amin. Hasilkan uang, tetapi gunakan uang untuk kemuliaannya, untuk memenangkan jiwa. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Sama seperti hari ini, Anda memiliki iman karena iman datang dengan mendengarkan firman Tuhan. Bukan kata-kata Joseph Prince. Iman datang untuk area apapun dengan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kemudian Roma 10 berkata, bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan dia bertanya lebih jauh, katanya, dan bagaimana mereka dapat mendengarkannya, jika tidak ada yang diutus? Benar? Coba pikirkan. Bagaimana mereka bisa diutus kecuali ada uang untuk mengutusnya? Jadi uang tidak menyelamatkan? Tidak, itu tidak menyelamatkan, tetapi uang efektif digunakan untuk menempatkan orang di mana mereka dapat mendengarkan Injil kasih karunia dan diselamatkan. Ingat, itu sebabnya Tuhan membuat Anda sejahtera. Tuhan tidak membuat Anda sejahtera hanya agar Anda bisa pergi untuk liburan yang menyenangkan. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Beli saja rumah yang lebih besar, mobil lain, sementara anak-anak sekarat kelaparan. Bukankah hati Anda tergerak ketika melihat seorang anak meninggal karena kekurangan makanan, kekurangan gizi? Apakah hati Anda tersentuh ketika kami menunjukkan para dokter di gereja kami, dan sukarelawan kami, dan orang-orang misi pergi ke Kamboja dan memberi mereka klinik gratis? Dan mereka belum pernah ke klinik.
Pastor Prince, ada begitu banyak anak kelaparan di dunia. Bagaimana cara memberi makan semua orang? Jangan khawatir tentang itu. Ada seorang anak laki-laki yang berjalan di tepi pantai suatu hari, oke, dan dia melihat bintang laut yang tertinggal, air laut surut. Beberapa dari mereka tidak mengikuti arus, jadi mereka tertinggal. Dan sekarang mereka akan mati karena ketika matahari terbit, mereka akan mengering dan mereka akan mati. Bintang laut. Jadi bocah ini melempar bintang laut itu kembali ke laut. Dia melempar bintang laut itu kembali. Seorang lelaki sedang berjalan di sisi lain, melihat anak lelaki itu melakukan ini, dan ada banyak bintang laut. Sepanjang jalan tepi pantai, ada bintang laut di sepanjang pantai. Dan dia memberitahu bocah itu, kamu tahu sesuatu, kamu akan lelah melakukan itu. Sia-sia. Ada banyak bintang laut. Kamu tidak bisa melakukan semuanya. Dan bocah itu mengambil bintang laut lain dan melemparkannya ke laut, dan dia berkata, tetapi akan berbeda bagi yang satu ini. Jadi, Tuhan tidak mengatakan kasihilah siapa saja. Kasihilah sesama Anda. Apapun yang Tuhan tempatkan di hadapan Anda, apapun yang bisa Anda lakukan, mari kita lakukan. Uang pertemuan gereja di sini adalah untuk memberitakan firman Tuhan, memberkati hidup Anda, dan juga membuat Anda sejahtera, amin. Menjaga kesehatan Anda, menjaga agar Anda kuat, agar anak-anak Anda memiliki tujuan yang lebih tinggi dari sekedar lulus ujian. Ayolah. Ajari mereka untuk memberi, ajari mereka untuk memberikan perpuluhan pada usia muda. Ajari mereka bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang dipuaskan. Mereka yang mendapatkan semua yang mereka bisa, dan yang bisa mereka dapatkan, dan mengabaikan sesamanya adalah orang-orang yang paling menyedihkan di planet bumi. Amin. Jadi, katanya, tidak akan ada malapetaka menimpa Anda, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat tinggal Anda. Tempat tinggal di sini termasuk keluarga. Seorang ayah yang beriman memberkati seluruh keluarga. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda akan diselamatkan dan seisi rumah Anda. Seseorang yang percaya memasukkan berkat Tuhan ke seluruh rumah. Amin. Dan bahkan wanita itu, Rahab, dia percaya pada Tuhan, seluruh keluarganya diselamatkan. Saya percaya bahwa akan lebih mudah bagi orang tua Anda untuk diselamatkan karena Anda percaya. Meskipun saat ini mereka memarahi Anda karena iman Anda dan segala macam itu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa karena Anda, ada pintu terbuka besar di keluarga Anda sekarang, agar tangan kasih karunia dan belas kasih Tuhan datang dan memberkati keluarga Anda, meskipun mereka berbicara menentang Anda sebagai orang percaya. Dan Tuhan akan meletakkan mereka sedemikian rupa, karena Anda di dalam keluarga, itu membuatnya sangat mudah bagi mereka untuk diselamatkan. Saya memiliki saudara, sebelum dia meninggal, dia mendapatkan mimpi di mana Yesus muncul dan berkhotbah kepadanya dalam bahasa Kanton. Yesus berbicara dalam bahasa Kanton. Jadi, Anda tidak tahu caranya, tapi Tuhan, karena Anda, Dia akan meletakkan keluarga Anda untuk diselamatkan lebih dari orang-orang di dunia ini. Amin. Dan kemudian suatu hari, mereka akan berada di surga muda dan kuat, dan mereka akan bergegas untuk bertemu dengan Anda, dan berkata, terima kasih karena tidak mendengarkan aku ketika aku memarahimu. Puji Tuhan. Amin. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya ingin membahas sesuatu di sini. Beberapa orang, mereka akan menerima ini dan berkata, Iblis juga mengutip Mazmur 91. Ya dan tidak. Kamu tahu, Iblis bisa mengutip Alkitab, Pastor Prince. Nah, beritahu saya di mana dia mengutip. Biasanya, mereka kembali ke pencobaan di padang gurun, di mana Iblis datang kepada Yesus, salah satu dari 3 pencobaan, dan membawa Yesus ke bubungan bait suci yang sangat tinggi, dan memberitahu Yesus, mengapa engkau tidak melompat turun? Ini hari raya, oke? Ribuan orang ada di sana. Jika engkau melompat turun, para malaikat akan datang. Bukankah ada tertulis bahwa Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, lalu Dia berhenti di sana. Anda tahu, Iblis tidak dapat mengutip Alkitab sepenuhnya. Dia tidak bisa. Akan menjadi kontraproduktif baginya untuk melakukan hal itu. Dia tidak bisa melakukannya. Anda mengerti? Baiklah, jadi dia tidak mengutip semuanya, ini semuanya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dia melewatkan kata-kata itu. Mengapa kata-kata itu penting? Kata-kata itu penting karena jalan Anda, dalam bahasa Ibrani, kata jalan adalah derek. Jika nama Anda derek, itu berarti nama Anda adalah jalan. Yesus berkata, Ani ha derek, akulah jalan. Ani ha emet, akulah kebenaran. Ani ha haim, akulah hidup. Akulah jalan, derek. Derek berarti jalur, jalan, perjalanan. Jalur, jalan, perjalanan. Bukan tentang melompat turun.
Dengan kata lain, ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari Anda. Saat Anda mengemudi ke tempat kerja, kembali dari tempat kerja. Ketika Anda pergi ke sini, ketika Anda pergi ke sana, saat Anda berjalan di sepanjang jalan Anda, tidak tahu tentang bahaya di depan Anda. Tidak tahu ada pembawa Ebola jika Anda berada di luar negeri, oke, apapun itu. Anda tidak tahu di mana, tetapi dalam perjalanan harian normal Anda, tidak melakukan hal-hal bodoh seperti melompat turun. Semua ini tentang perjalanan harian Anda. Perjalanan harian Anda. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bagaimana kaki Anda terantuk ke batu? Jika Anda meminta Yesus untuk melompat turun, katakanlah, Anda tidak akan menghancurkan kaki Anda. Anda akan menghancurkan kepala Anda. Terantuk pada batu berarti apa? Itu jalan yang dia lalui. Dia berjalan, dia tidak melihat batu yang akan melukainya, oke, malaikat akan menatangnya. Gambaran di sini adalah bahwa dia melindungi Anda dari bahaya, yang bahkan Anda tidak tahu, sedang melangkah ke arahnya. Seringkali kita bersyukur kepada Tuhan atas pembebasannya ketika kita dalam kesulitan. Kita tidak berterima kasih kepada Tuhan atas masalah yang tidak pernah terjadi karena Ia meluputkannya. Dia mendahului Anda dan membuat jalan yang lurus. Dan itulah sebabnya di akhir ibadah, kita selalu berdoa, Tuhan mendahului Anda, meluruskan jalan Anda, menjaga Anda dan melindungi Anda. Amin. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Menginjak di mana? Di bawah kaki. Ini semua tentang berjalan, Anda tahu? Bukan tentang melompat. Jangan datang kepada saya dengan, Anda tahu Pastor Prince, saya di bawah naungan yang maha tinggi. Tuhan melindungi saya, rokok ini tidak akan mempengaruhi saya, walau 1000 orang rebah di sisi saya. Anda tahu itu kebodohan. Lihatlah hidung Anda. Jika Tuhan ingin Anda merokok, Dia tidak akan membuat hidung Anda menghadap ke bawah, mengerti atau tidak? Dia akan membuatnya mengarah ke atas seperti corobong asap. Jadi udara, Anda tahu? Baiklah Pastor Prince, Anda mengolok-olok saya. Saya seorang Kristen. Bisakah saya merokok dan masih pergi ke surga? Anda akan masuk lebih cepat. Anda masih selamat. Bayangkan Anda masuk ke surga, lalu Tuhan berkata, cepat sekali. Ayat 14. Ini adalah kondisi lain, sangat-sangat indah. Tahukah Anda bahwa Ia melekatkan hatinya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Itu satu kata dalam bahasa Ibrani. Dan itu bukan kata ahaf. Itu kata hashak. Hashek. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi. Kata tinggi di sini sebab Ia mengenal namaku. Bisakah Anda mengerti mengapa saya mengajari Anda nama dalam seri ini? Aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Dan yang menakjubkan adalah bahwa orang-orang di dunia, mereka tahu nama-nama selebritis dalam olahraga, hiburan, siapa yang ada di dunia hiburan, siapa yang ada di gereja, Anda tahu, di dunia pelayanan. Mereka tahu nama-nama manusia. Manusia yang lemah, fana. Mereka tahu nama mereka. Mereka memuliakan nama mereka. Mereka tidak tahu nama Tuhan. Dan kemudian Anda bertanya, mengapa begitu banyak orang memiliki masalah? Sehingga Yesus datang untuk menebus kita. Itu karena kita tahu setiap nama lain kecuali namanya. Bila Ia bersuruh kepadaku, sekarang siapa yang berbicara? Hatinya melekat kepadaku. Saya sudah memberitahu Anda Allah Tritunggal. Yesus baru saja berhenti berbicara, mengatakan bahwa karena Anda menjadikan Tuhan tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat tinggal Anda, tidak ada kejahatan menimpa Anda, tidak ada tulah yang akan datang dekat tempat tinggal Anda. Dia sudah berbicara, bukan? Dan sekarang orang lain berbicara. Anda dapat membedakan bahwa mereka adalah pribadi yang berbeda? Apa Anda tahu? Adalah pokoknya. Izinkan saya memberitahu Anda, oke? Hatinya melekat kepadaku. Aku adalah pribadi yang berbeda. Jadi Tuhan sedang berbicara sekarang, Allah Bapa berbicara, karena Ia mengasihi aku, karena Ia mengenal namaku, Dia bersuruh kepadaku, aku akan menjawabnya, aku akan bersamanya. Kapan? Dalam kesulitan. Itu artinya apa? Bahkan dalam Mazmur 91 tidak berarti bahwa Anda hidup dalam situasi yang mudah, tidak ada masalah. Saya katakan minggu lalu, semua orang yang hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan. Oke? Jika Anda sebanding dengan butiran garam Anda, jika terang Anda bersinar, Anda akan menderita ejekan, oke? Penganiayaan dari dunia. Amin.
Dan dikatakan, tapi aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi ketika Anda mendapat masalah, jangan bertanya di mana Mazmur 91. Tanyakan, Mazmur 91 masih mengatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya, aku akan meluputkannya. Meluputkan berarti apa? Anda ada dalam bahaya, dokter sudah memberi Anda laporan, ya, meluputkannya artinya, laporan akan berubah. Itu akan berubah. Amin. Pastor Prince, Anda meningkatkan harapan orang. Saya sengaja melakukannya. Saya beritahu Anda sekarang, saya tidak berpura-pura. Apa yang Anda lakukan? Ya, aku akan berkata pada orang-orang, jangan meninggikan harapanmu. Padahal Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi jika tidak ada yang diharapkan, iman tidak memiliki dasar untuk diberikan. Anda lihat? Sangat mudah untuk mendapatkan 100% hasil di gereja Anda untuk kesembuhan. Sangat mudah. Anda tahu caranya? Anda cukup punya doktrin yang mengatakan bahwa kita tidak berdoa untuk orang sakit, karena kita menyerahkannya pada kehendak Tuhan. Menghindar. Sekarang pendeta lepas tangan. Para pemimpin lepas tangan. Mereka tidak perlu meletakkan tangan. Jika seseorang meninggal, apapun itu, atau seorang anak menderita penyakit, apapun itu, Tuhan membawanya pergi. Tuhan membutuhkan mawar yang lain di kebunnya. Jadi Tuhan membawanya pergi. Hasilnya 100% karena mereka tidak perlu menjelaskan. Tetapi di sebuah gereja di mana Anda berkhotbah tentang kesembuhan, orang menjadi marah ketika seseorang tidak disembuhkan. Meskipun ada begitu banyak yang disembuhkan. Buat cita-cita setinggi bintang dan Anda akan meraih bulan. Jika Anda tidak memiliki tujuan, Anda tidak akan mendapat apa-apa. Anda harus mendukung pelayanan gereja yang memberitakan kesembuhan dari Yesus Kristus. Jangan menunjuk kepada orang-orang yang tidak disembuhkan sama seperti Anda menunjuk seseorang dalam KKR Billy Graham yang tidak menerima Yesus Kristus. Itu bukan kesalahan Billy Graham. Itu bukan kesalahan firman Tuhan. Itu bukan kesalahan karya Yesus yang sudah selesai di kayu salib. Anda tidak bisa berkata bagaimana mungkin orang itu tidak diselamatkan. Dia tidak menerimanya, dia tidak mendapatkannya apapun itu. Ada beberapa alasan saya tidak tahu. Itu rahasia surga. Anda harus tahu itu. Kita tidak bisa menyalahkan orang ketika mereka tidak menerimanya. Yang saya tahu adalah bahwa ketika mereka bertemu Yesus, mereka memiliki kesembuhan total dan mereka tidak ingin kembali. Mereka tidak akan mau kembali ke bumi. No way, Hosea. Mereka akan memberitahu Anda itu. Dan Hosea juga nama seorang nabi dalam Alkitab, oke? Ayat 16. Dan meluputkannya dan memuliakannya. Dari kata kavod, saya akan membuatnya berpengaruh. Saat Tuhan menghormati Anda, Dia membuat Anda berpengaruh. Perkataan Anda menjadi berpengaruh. Anda masuk ke ruangan, ruangan itu seperti hidup. Dan saya selalu mengatakan terus-menerus, ini terjadi pada umat gereja ini. Mereka masuk ke butik, tidak ada orang di butik itu, lalu orang-orang mulai berdatangan. Mereka masuk ke food court, tidak ada banyak orang di sana, orang-orang mulai berdatangan. Karena Anda berpengaruh. Jadi jika Anda berpengaruh, mengapa memberikan pengaruh? Mengapa Anda memberikan pengaruh pada orang-orang yang mengkritik Anda? Orang yang tidak punya pengaruh. Saat Anda memperhatikan kritik mereka, Anda memberikan pengaruh Anda. Mengapa memberikan pengaruh? Cara terbaik menghadapi orang-orang seperti itu adalah, jika Anda punya pengaruh, biarkan pengaruh itu teguh. Saya tidak akan fokus pada kritik Anda, karena jika saya fokus dan membicarakannya, saya memberikan pengaruh pada Anda. Jadi Pastor Prince, tahukah Anda bahwa orang-orang menulis blog menentang Anda dan semua itu? Saya tahu. Bahkan saya akan sangat takut karena Yesus berkata dalam khotbah di bukit, celakalah kamu jika semua orang berbicara baik tentang kamu. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang ini. Mereka memvalidasi pelayanan saya. Amin. Tetapi saya tidak akan memberi bobot untuk membicarakannya. Dan jangan lakukan itu. Dan jangan percaya publisitas Anda juga. Mereka yang memuji Anda ke langit yang tinggi, beberapa dari Anda berkata, Anda memiliki teman yang sangat mengasihi saya. Beritahukan kepada mereka, Pastor Prince bukanlah Tuhan. Anda benar, saya mengerti mereka senang. Tidak apa-apa, oke? Tetapi tidak ada yang namanya pendeta selebritas. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kami di situ untuk memberi Anda kabar baik. Ayat 16 adalah ayat terakhir. Kita telah sampai pada akhirnya. Luar biasa, bukan? Dengan panjang umur, ayat terakhir mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Siapakah keselamatan saya? Sudah saya katakan, belum pernah ada yang memberitakan hal ini. Bertahun-tahun yang lalu, Tuhan berkata kepada saya, ada nama lain. Saya berkata, di mana itu Tuhan? Dia membawa saya langsung ke nama terakhir dan kata terakhir dari Mazmur 91. Keselamatanku. Amin. Keselamatanku adalah Yeshua. Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, Be Yeshuati, yang merupakan keselamatanku. Yeshua. Jadi kita melihat nama-nama Tuhan di awal dan di akhir, membuka dan mengakhiri. Apakah Anda senang Anda mengenal nama Yesus? Maksud saya, dia bisa menyentuh Anda. Dia bisa menghibur Anda.
Dia bisa mengasihi Anda. Tidak seperti orang lain melakukannya. Yesus. Dia bisa menjadikan Anda pria sejati, dan dia bisa membuat wanita begitu feminim. Ketika Yesus datang ke kehidupan seseorang, dia memaksimalkan segala sesuatu yang unik untuk orang itu. Untuk pelayanannya atau tugas tertentu. Itu semua dimaksimalkan ketika Yesus datang pada orang itu. Sekarang, inilah saatnya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, tidak memberitahu pada Anda berapa lama. Kriterianya adalah, akan kukenyangkan dia. Tuhan tidak berkata dengan panjang umur, aku akan memuaskan diriku dengan dia. Aku akan memutuskan kapan. Ini bahkan bukan tentang kepuasan Allah. Ini kepuasan Anda. Jadi kadang-kadang Alkitab membuat beberapa orang membaca ini dan berkata, oh ini sangat egois. Tidak, terkadang Tuhan mengizinkan, ini adalah Alkitab. Tuhan berkata, apakah Anda puas di usia 70? Tidak. 80? Tidak. 90? Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan saya tidak mau mati. Pernahkah Anda memberitahu Tuhan, saya tidak ingin mati sebelum 100 tahun? Tidak pernah? Saya tidak tahu, Pastor Prince, semua itu terdengar sangat lucu. Oke, jangan berdoa, oke? Tapi berapa banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, biarkan keluarga saya dan saya panjang umur. Tetapi sekali lagi, panjang umur jika itu bukan kehidupan yang baik, itu mengerikan. Menjalani panjang umur tapi menderita untuk apa? Panjang umur, tapi hidup yang baik. Dan hidup yang baik adalah dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan perhatikan tujuan untuk panjang umur, dan perlihatkan kepadanya Yesus. Perlihatkan kepadanya Yesus. Ada seorang lelaki tua bernama Simeon. Ketika bayi Yesus dibawa oleh seorang tua ke bait suci untuk dipersembahkan, Simeon tua datang, dan Alkitab berkata bahwa Simeon tua melihat anak itu dan menggendongnya, dan Simeon tua diberitahu oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan melihat kematian. Itu berarti hidupnya diperpanjang sampai dia melihat Yesus. Jadi kita tidak tahu berapa lama dia hidup. Dia pasti sudah sangat tua, tetapi kemudian dia menengada dan bahkan melihat jalannya. Sekarang biarkan hambamu. Sekarang Tuhan biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mataku telah melihat-Mu. Secara harfiah, dia berbicara dalam bahasa Ibrani atau Aram, yang berarti mataku telah melihat Yesua. Yesus. Melihat Yesus memperpanjang hidup Anda. Melihat Yesus membuat Anda tetap sehat. Melihat Yesus membuat Anda kuat. Ketika Anda datang ke gereja, Anda bukan datang untuk mendapat informasi. Anda datang untuk melihat Yesus. Anda ingin semakin sering melihatnya dalam Alkitab. Ada orang yang tahu Alkitab, tetapi tidak pernah menyingkap Kristus. Alkitab menerjemahkan Alkitab itu baik. Tetapi, Anda harus melihat Kristus di dalam Alkitab. Karena melihatnya adalah hidup. Kebangkitan, roti, air. Haleluya. Sekarang, akhir dari Mazmur 91 lagi. Dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Mazmur 91 adalah Mazmur setelah Mazmur 90. Dan Mazmur 90 adalah Mazmur Musa. Dan Mazmur 90 adalah Mazmur yang ditulis Musa ketika dia berada di padang gurun bersama bangsa Israel. Jangan lupa kita tidak berada di padang gurun. Baiklah, kita dapat belajar banyak hal dan prinsip-prinsip melihat Kristus, tetapi kita tidak berada di bawah murka Tuhan. Jadi selama waktu di Mazmur 90 itu, ini adalah Mazmur 90, katanya, sungguh, segala hari kami berlalu karena murka-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Bahkan kita yang sesumbar, oh, saya bekerja keras, saya makan dengan baik, saya berolahraga setiap hari. Bahkan sesumbarnya itu pun hanyalah kerja keras dan kesedihan jika itu bukan dari Tuhan. Akan segera berakhir dan mereka melayang lenyap bahkan setelah 80. Siapa yang mengenal kekuatan murka-Mu dan siapa takut kepada gemas-Mu? Jadi Anda harus mengerti banyak orang mengatakan hidup sampai 70 dan 80 itu normal. Padahal Alkitab mengatakan itu adalah orang-orang yang berada di bawah murka Allah yang hidup sampai 70 dan 80. Bukankah itu luar biasa? Saya tahu masalahnya, Pastor Prince, Anda tidak bisa berkhotbah seperti itu. Bagaimanapun suatu saat, kita harus memberitakan standar. Kita mungkin gagal, tetapi suatu hari akan ada generasi yang memenuhi standar itu. Kita tidak mengizinkan pengalaman manusia untuk menjatuhkan firman Tuhan. Apakah ini firman Tuhan atau bukan? Nah, ini bukan untuk Anda percayai. Ini adalah orang-orang yang lihat ini, ayat-ayat yang mengapit ayat 10. Ayat 9 mengatakan, gemas-Mu. Ayat 11 mengatakan, kekuatan murka-Mu, juga gemas-Mu. Mereka adalah orang-orang di bawah murka Allah. Apakah kita orang-orang di bawah murka Allah? Tidak. Yesus menanggung murka Allah di kayu salib. Amin. Menanggung dosa kita. Dan Alkitab berkata, lebih dibenarkan dengan darahnya, kita akan diselamatkan dari murka melalui Dia. Tuhan bersumpah Dia tidak akan pernah marah dengan kita. Jadi jemaat, di bawah pengertian kasih karunia dan kemurahan Tuhan, tubuh Anda bertumbuh dengan subur.
Dan perhatikan ini, para pendeta dan pemimpin. Jika Anda berkhotbah dengan cara yang membuat orang merasa bahwa Tuhan marah kepada mereka, Anda membunuh mereka. Begitulah cara saya memahaminya, bukankah begitu? Apakah saya benar? Bahkan jika Tuhan tidak marah, Anda tahu sesuatu? Terkadang kita memiliki hubungan di mana kita berpikir bahwa seseorang marah kepada kita, padahal sebenarnya mereka tidak marah. Tapi kita menilai dengan ekspresi mereka. Atau kita telah berbuat yang salah, tetapi mereka tidak marah kepada kita menganggap mereka marah kepada kita. Apakah mereka marah atau tidak, keyakinan bahwa mereka marah akan menyebabkan Anda bertindak dengan cara tertentu. Putri saya, ketika dia berusia 4 tahun, 3-4 tahun, saya sedang membaca sesuatu, laporan gereja, dan alis saya memiliki kerutan ini. Saya sedang menatap dan dia menatap saya. Ayah? Ya? Apakah ayah marah kepadaku? Tidak sayang, ayah tidak marah kepadamu. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Aku melihat wajah ayah marah. Anak-anak itu luar biasa. Mereka sangat berharga. Bahkan ketika Anda marah dengan sesuatu, atau Anda marah dengan pasangan Anda, mereka mengira itu mereka. Jika Anda bertengkar di hadapan mereka, pastikan Anda selalu membawa mereka ke suatu tempat dan beritahu mereka, ayah mencintai ibu. Oke? Kamu tahu, kadang-kadang kamu marah dengan Peter, kan? Dia mengambil mainanmu, kau marah. Setelah itu, kau menjadi teman lagi. Jadi tidak seperti mama dan papa saling mencintai. Yakinkan mereka. Tapi bagaimana kalau ada perceraian? Wah, saya sudah di akhir khotbah saya, jadi jangan membuka bab lain, oke? Hal terbaik, jangan. Jangan pikirkan itu. Anda tidak saling mencintai, cintai anak-anak Anda. Anak-anak adalah korban. Anak-anak adalah yang paling hancur. Ya, Anda menginginkan kebebasan Anda menginginkan semuanya itu. Anda tahu, cintai anak-anak Anda. Banyak dari mereka memiliki bekas luka yang tidak akan pernah pulih. Anda tahu? Jadi, pertanyaan, Pastor Prince, bagaimana dengan martir? Saya sudah hampir selesai, tetapi saya akan membahasnya singkat. Alkitab memiliki Ibrani 11, dan firman Tuhan harus selalu menjadi standar. Harus selalu menjadi standar. Oke, Paulus mati sebagai martir, Petrus mati sebagai martir, tetapi baik Petrus dan Paulus tahu mereka akan menjadi martir, oke? Bukannya mereka tidak tahu atau mengejutkan mereka, oke? Jadi lihatlah Ibrani 11, daftar semua pahlawan iman untuk perjanjian lama. Siapa yang memadamkan kekerasan api, lolos dari ujung pedang, karena kelemahan menjadi kuat, menjadi gagah berani dalam pertempuran. Berbalik untuk menerbangkan tentara orang asing, para wanita menerima kematian mereka yang dibangkitkan untuk hidup kembali. Jadi kita melihat semua ini dalam perjanjian lama, benar? Elia, wanita Sunam menerima yang mati lalu hidup kembali. Jadi semua ini adalah eksploitasi iman. Bagi saya itu sangat menarik. Bertahun-tahun, saya terkadang mendengar khotbah tentang iman. Mereka selalu berhenti di sini. Mereka selalu berhenti di situ. Jadi bahkan ketika saya masih remaja, saya berkata, saya ingin terus membaca. Dan apa yang saya baca, kemudian saya mengerti mengapa mereka berhenti di situ. Para wanita menerima kematian mereka yang dibangkitkan untuk hidup kembali, mereka berhenti di sana. Tetapi yang lain disiksa. Lihat, itu masih firman Tuhan. Jangan takut dengan firman Tuhan. Bahkan, jika Anda mulai membaca bagian-bagian yang biasanya Anda tidak baca, berhentilah selalu membaca bagian favorit Anda. Bacalah hal-hal yang tadi. Itulah vitamin yang dibutuhkan tubuh rohani Anda. Amin. Jadi yang lain disiksa, tidak menerima pembebasan agar mereka bisa mendapatkan kebangkitan yang lebih baik. Dan Tuhan mengatakan kepada saya ini, yang lain disiksa tidak menerima pembebasan agar mereka dapat memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Jadi pertanyaan, apakah pembebasan ditawarkan kepada mereka? Dan omong-omong, kata pembebasan ini muncul 10 kali dalam perjanjian baru. Setiap kali itu merujuk pada penebusan. Pembebasan Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali. Jadi itu bukan pembebasan, dengar, yang ditawarkan oleh kaisar, atau yang ditawarkan oleh prajurit. Setiap kali kata ini dalam bahasa Yunani muncul, dan itu muncul hanya 10 kali, masing-masingnya tentang penebusan Yesus Kristus. Dengan kata lain, dalam penebusan Yesus Kristus ada perlindungan. Tetapi orang-orang ini tidak mau menerima pembebasan mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Saudara mengerti? Jika Anda tidak menerima pembebasan, berarti adakah pembebasan yang ditawarkan? Karena jika tidak, maka tidak ada yang dapat Anda terima. Jika tidak ada yang ditawarkan, tidak ada yang dapat Anda terima. Jadi faktanya, tidak menerima. Dan kata di sana untuk pembebasan, digunakan di tempat lain untuk penebusan. Mereka tidak ingin dilindungi dari hal ini karena ingin kembali kepada Tuhan. Ada orang seperti itu. Baiklah, bagaimana dengan Rasul Paulus? Saya yakin Anda tahu, Pastor Prince, bahwa dia adalah yang terbesar di antara semua umat Allah dalam perjanjian baru.
Saya setuju dengan Anda, oke? Di luar Kristus, Paulus adalah pria yang luar biasa. Hamba Allah yang mulia dan terhormat, tidak seperti yang lain. Tapi tahukah Anda, Paulus mengatakan ini? Perhatikan ini, Filipi 1. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Hei, jika Anda menghasilkan $10.000 dari investasi $600 Anda, apakah itu keuntungan? Kalian jangan pura-pura lah. Keuntungan besar. Paulus berkata, hei, kalian tidak memiliki pewahyuan. Bagi saya, mati adalah keuntungan. Paulus memiliki pewahyuan. Saya tahu bahwa banyak di antara Anda hanya ingin menyukai sisi ini. Anda tahu, tetapi bagi Paulus, ini keuntungan. Mungkin karena dia tidak menikah, oke? Saya tahu jika Anda sudah menikah, Anda ingin melihat anak-anak Anda. Dan Alkitab menjanjikan umur panjang. Sehingga tidak masalah untuk membahasnya, tetapi Anda harus mengerti, ada orang-orang dengan pewahyuan bahwa mati adalah keuntungan, oke? Dan dia mengatakan ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dia berkata, hai teman-teman, saya dalam dilema. Saya punya dua pilihan. Untuk pergi dan bersama Kristus, jauh lebih baik bagi saya. Ayat berikutnya, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kalian semua masih membutuhkanku. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dalam iman. Hei, dia berbicara seperti dia punya kuasa atas kematian. Apakah Anda melihat atau tidak? Bukan pengajaran, jika waktu Anda tiba, maka tibalah. Sama seperti seseorang berkata, saya percaya kepada kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengatakan umur panjang atau apapun. Mereka tidak membaca Alkitab mereka. Mereka hanya mengambil satu kebenaran dan meniupnya dari tempatnya. Kedaulatan Allah adalah pengajaran yang indah, tetapi mereka mengambilnya dari firman. Keluar dari batas-batas firman dan kemudian mulai berpikir, ya, Anda tahu umur panjang, ketika waktu Anda tiba, ya tibalah. Alkitab berkata, seberapa puaskah Anda? Dengan panjang umur akan kukenyangkan kamu. Beberapa orang berkata, ya, saya tidak ingin umur panjang. Nah, perhatikan kata-kata Anda. Tuhan berkata, ya, itu umur panjang Anda. Bagi Anda, umur panjang adalah 80, oke? Umur panjang adalah 60. Ada orang yang memberitahu saya tidak ingin hidup lama. Anda pikir saya akan berdoa untuk mereka, agar mereka bisa hidup lama? Bahkan jika saya berdoa, doa saya tidak akan berpengaruh. Paulus berbicara seperti, guys, dapatkah kamu tahan bersamaku sebentar? Aku dalam dilema. Untuk tinggal atau pergi. Jika aku pergi dan meninggalkan tubuhku dan bersama Kristus, Anda lihat, tubuh tidak mati. Untuk orang percaya, itu hanya meninggalkan tubuh Anda. Jika aku pergi, itu jauh lebih baik bagiku. Percayalah, itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi tahukah kamu? Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, agar kamu makin maju dalam iman. Itu tidak terdengar seperti seseorang yang percaya, que sera, sera. Jika sudah waktunya Anda mati. Apa yang terjadi, terjadilah. Tidak. Itu terdengar seperti seseorang yang berkata, itu ada di tangan Anda, dalam arti bahwa itu adalah Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata dalam Mazmur 91, akan kukenyangkan dia. Tetapi Pastor Prince, bagaimana dengan itu dan hentikan itu? Sekali lagi Anda melihat kepada orang-orang. Mengapa Anda tidak melihat kepada firman Tuhan? Dan hanya berpegang teguh pada firman Tuhan? Suatu hari kita akan memahami hal-hal itu. Oke? Ya, Paulus adalah seorang martir. Tetapi hanya ketika dia memutuskan untuk melakukannya. Bagaimana saya tahu 2 Timotius? Buku terakhir yang Paulus tulis adalah 2 Timotius. Dan inilah yang dia tulis dalam bab terakhir dan dari buku terakhir Paulus. Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Paulus, apa yang membuatmu memutuskan ini saatnya pergi? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Siap untuk pergi. Bisakah Anda bayangkan orang yang akan memenggal Paulus? Orang Romawi itu memandang Paulus, dan Paulus tersenyum kepadanya. Jangan khawatir, itu bukan kamu, ini waktuku.
aku telah memutuskan saat ini. Bukan Vespasianus, bukan Nero, pada saat itu Nero, namun Paulus. Dan Paulus mengatakan itu hanya setelah dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Apakah Anda bersama saya sejauh ini? Bisakah Anda mengerti? Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi, Bapa, saya ingin anak-anak saya berumur panjang, sehat dan kuat. Anda tidak perlu saya mengatakan hal ini kepada Anda. Jika Anda hidup dalam perzinahan, jika ada seseorang, jika Anda hidup dalam dosa, oke, Anda tidak dapat menyatakan semua hal ini dengan hati nurani yang bersih, karena iman muncul dari hati nurani. Benar? Amin, Pastor Prince. Jadi, buanglah pikiran itu, dan berumurlah panjang. Oke? Sangat sulit untuk berjalan seperti seorang pria dalam perang sipil di dalam dirinya sendiri. Anda lahir baru, namun Anda tahu bahwa Anda tidak melakukannya dengan benar. Ayo, naik lebih tinggi ke tempat yang Anda dipersatukan. Tidak usah malu. Tidak ada yang perlu Anda buktikan. Tidak perlu membela diri. Hidup yang luar biasa. Hidup yang luar biasa. Amin. Anda akan tergoda, tetapi panggilan Anda jauh lebih berharga. Pengurapan dan kedamaian Anda terlalu berharga untuk Anda kalahkan hanya demi beberapa kesenangan sesaat. Jadi saya tidak harus mengatakan ini, tetapi saya tetap mengatakannya. Barangkali ada seseorang yang baru saja masuk. Sangat sulit bagi Anda untuk membayangkan meringkuk di bawah sayapnya, berlindung di bawah kepaknya, dan membawa wanita ini yang bukan istri Anda. Hati Anda mengutuk Anda. Anda tahu hati Anda akan mengutuk Anda. Anda tidak bisa katakan, jangan khawatir, kau akan dilindungi juga. Tidak. Anda tahu Anda tidak bisa melakukan itu. Atau Anda mengebut di jalan, Anda melanggar batas kecepatan, lalu mengatakan, Tuhan, aku berterima kasih, malaikat pergi bersama aku dan menjaga aku. Pernahkah Anda memperhatikan kawan-kawan ketika Anda mengemudi dengan cepat, mobil Anda menjadi ringan? Karena malaikat berada di 4 sudut mobil Anda, dan ketika Anda melanggar batas kecepatan, mereka pergi. Saya tidak harus mengatakan itu. Saya tidak harus mengatakan itu. Tapi satu hal untuk diketahui bahwa kita tidak sengaja berbuat dosa. Tidak ada hidup dalam dosa seperti hidup dengan wanita lain dalam perzinahan atau apapun. Tetapi kadang Anda masih memiliki pikiran yang salah, perasaan yang salah pada saat tertentu. Untuk hal-hal itu, kawan, Anda selalu dapat beristirahat dalam kenyataan bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus, dan Anda tidak berada di bawah murka Tuhan. Amin. Dan mendekatlah pada Tuhan, karena jika Anda menetapkan kasih Anda padanya, tidak ada kasih lain yang memuaskan. Tidak ada kasih lain. Dan para wanita, jangan mudah memberikan harga diri Anda. Jangan membuatnya mudah. Jangan membuatnya mudah. Pria itu harus berusaha mendapatkan Anda. Berusaha berarti apa? Melingkarkan cincin. Amin. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan atas firman-Nya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan lebih baik daripada kata-kata agamawi. Saya berterima kasih kepada Tuhan atas firman-Nya. Firman-Nya lebih murah hati daripada jargon-jargon agama. Jadi penting ketika seseorang berkata, ya kamu semua, kamu tahu, kamu umat kasih karunia, kamu berpikir, kamu tahu, kamu dilindungi dan hal-hal seperti itu. Katakan saja kepada mereka, mengapa kamu berjuang menentang perlindungan? Oh, kamu mengatakan bahwa Tuhan menyediakan bagimu, mengapa kamu menentang Mazmur 23? Selalu beritahu mereka. Apalagi jika mereka percaya apa yang mereka yakini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, mereka tidak boleh mengklaim Mazmur itu untuk diri mereka sendiri. Takkan kekurangan aku, berarti saya tidak akan pernah kekurangan. Amin. Karena itu, saya pikir sudah waktunya bagi gereja untuk menjadi makmur sebagai gereja. Sudah waktunya omong kosong ini di mana pengkhotbah menjadi makmur, tetapi umatnya tidak makmur, harus berhenti. Orang-orang harus makmur.
Jika apa yang kita khotbahkan dan apa yang kita ajarkan adalah dari Allah, orang-orang harus makmur. Pendeta harus rela menyerahkan bahkan gajinya agar orang-orang dapat makmur. Tidak hanya dalam kehidupan finansial, di setiap bidang kehidupan mereka, jika perlu. Amin. Anda tidak ada untuk mereka, untuk Anda. Anda ada di sana untuk melayani mereka, untuk Dia. Dan dalam Yohanes 10, saya akan menutup dengan ini. Yohanes 10, Yesus berbicara tentang pencuri dan perampok. Untuk mencuri dari kawanan. Kemudian dia berbicara tentang seorang upahan yang melukai kawanan. 4 kelompok orang yang melukai kawanan domba. Dan yang kelima, yang terakhir adalah serigala. Tapi pertama-tama, pencuri dan perampok. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberitahu Anda Alkitab, itu bukan untuk Anda hari ini. Oh, ada yang tidak konsisten dalam Alkitab. Tidak ada yang tidak konsisten dalam Alkitab. Ada perbedaan pikiran, hanya dugaan. Itu semua akan diselesaikan. Amin. Lalu ada orang-orang yang merampok iman Anda. Mereka akan memberitahu Anda bahwa Alkitab tidak lagi relevan hari ini. Alkitab adalah karangan manusia atau apapun. Dan bisa jadi mereka adalah profesor-profesor di seminar-seminar yang akan memberitahu Anda hal itu. Awas, ada generasi baru orang-orang yang liberal. Ini adalah pencuri dan perampok di kawanan domba Allah. Kemudian yang ketiga adalah seorang upahan. Anda tahu apa itu seorang upahan? Mereka hanya bekerja untuk gaji. Mereka tidak memiliki hati seorang gembala. Mereka hanya menjadi pendeta karena gaji. Karena tunjangan, karena apa yang mereka dapatkan. Amin. Dan ketika serigala datang, mereka yang pertama pergi. Jadi jemaat, saya ingin mengucapkan berkat ini atas Anda. Sebagai penutup, oke? Kita telah sampai pada akhir Mazmur 91. Apakah Anda sudah diberkati? Berikan Yesus pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Dan sekarang setiap kepala tertunduk, setiap mata tertutup, sebelum saya mengucapkan Mazmur 91 atas Anda, dan berkat-berkat Mazmur 91, kawan, jika Anda ada di sini hari ini, dan Anda belum pernah menjadikan Yesus Kristus yang luar biasa ini sebagai Juru Selamat dan Tuhan pribadi Anda belum pernah meletakkan kepercayaan kepada Dia dalam darah yang dicurahkan untuk membersihkan Anda dari setiap dosa, meskipun dosa Anda merah seperti kirmizi, sangat merah, Tuhan berkata, aku akan membasuh mereka lebih putih daripada salju. Salju itu putih yang menyilaukan. Lebih putih dari salju? Ya, darah Yesus akan membasuh Anda lebih putih dari salju. Jika itu adalah Anda, dimanapun Anda berada sekarang, menyaksikan ini, katakan, Pastor Prince, doakanlah saya. Saya ingin Yesus Kristus datang kepada hidup saya. Saya ingin diselamatkan. Ucapkan doa ini sekarang juga. Katakanlah, Bapa Sorgawi, saya percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Saya percaya Dia mati di kayu salib untuk semua dosa saya. Dan saya percaya bahwa saya dikasihi. Dan inilah alasannya mengapa Kristus meninggalkan kemuliaannya. Turun, lahir dari seorang perawan dengan tujuan untuk mati bagi saya. Sebagai pengganti saya. Semua dosa saya, Dia tanggung dalam tubuhnya. Semua murka Allah turun ke atasnya dan berakhir di kayu salib. Dan sekarang, terang, kebaikan, dan kasih Allah menyinari saya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dalam nama Yesus, amin. Baiklah, silakan berdiri. Para rabi Yahudi selama bertahun-tahun, ketika mereka bertemu orang yang kerasukan setan, mereka akan membaca Mazmur 91 dalam bahasa Ibrani atas orang-orang ini. Sekarang banyak dari mereka tidak mengenali Yesus, itu yang terbaik yang mereka lakukan, alih-alih menggunakan nama Yesus. Tetapi mereka, dari semua Mazmur, mereka akan menggunakan Mazmur 91. Ada suatu kuasa, dan mereka sendiri menyadarinya. Kawan, Anda hidup di bawah Mazmur 91. Angkat tangan Anda di seluruh tempat ini dan dimanapun Anda menonton sekarang ini. Karena Anda telah menjadikan Tuhan Yahweh yang dulu, sekarang, yang akan datang, yang Maha Tinggi, El Elyon, Tuhan Anda, tempat perlindungan Anda, karena Anda telah menetapkan kasih Anda kepadanya, karena Anda tahu namanya, malapetaka tidak akan menimpa Anda dan keluarga Anda. Tidak ada tulah, tidak ada penyakit, tidak ada penularan, tidak ada wabah menimpa keluarga Anda, akan mendekati rumah Anda sepanjang minggu ini.
Tuhan akan membebaskan Anda dalam kesulitan. Anda mungkin telah menerima laporan yang buruk, baik secara finansial atau kesehatan. Tuhan berkata, "Aku akan membebaskanmu. Aku akan memuliakanmu." Dan sekarang dalam nama Yesus, dengan panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan Anda. Sekarang doakan doa ini, jika Anda setuju. Dengarkan saya katakan ini dulu, sebelum Anda mengatakan amin. Jika Anda setuju, maka Anda katakan amin. Katakanlah, Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saya meminta untuk diri saya sendiri, saya meminta setiap keluarga saya, orang-orang yang saya kasihi, bahwa tidak ada seorang pun dari kami akan mati sebelum saatnya tiba. Dan Bapa, kami berhasrat untuk hidup. Beritahu Tuhan berapa lama Anda ingin hidup. Itulah yang kami inginkan, Bapa. Katakan, kami akan dipuaskan dengan itu. Kami ingin melayanimu dan melihat banyak dan lebih banyak lagi Yesus sepanjang sisa hidup kami. Bahwa kami akan memberkati generasi demi generasi. Bahwa mereka akan ada di sekitar dan kami akan ada jika Yesus belum datang untuk menjadi berkat bagi mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Jika Anda diberkati dengan video ini, silakan beri komentar tentang apa yang telah menyentuh hati Anda. Tekan tombol like atau bagikan kepada teman yang membutuhkan dukungan. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi segera.